Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pembelajaran IPAS bab pertama mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Materi makhluk hidup dan lingkungannya yang kita bahas mengenai 1. Ekologi, 2. Ekosistem, 3. Pencemaran lingkungan dan limbah. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Konsep ekologi. Beberapa konsep dalam ekologi. 1. Lingkungan. Lingkungan biotik dan abiotik. 2. Ekosistem. Ekosistem suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. 3. Interaksi. Interaksi adalah antar organisme dan komponen abiotik yang melibatkan materi dan energi. Konsep ekologi yang keempat yaitu suksesi, yaitu perubahan dalam komunitas akibat dari modifikasi lingkungan berlangsung lambat, teratur, dan terarah menuju kestabilan. Ada 2 suksesi, yaitu suksesi primer. Jika ekosistem mengalami gangguan yang sangat berat, contoh tsunami. Suksesi sekunder jika ekosistem yang mengalami kerusakan tetapi tidak total, contoh banjir ataupun tanah longsor. Komponen ekologi biotik yaitu komponen hidup, contoh hewan, tumbuhan, manusia, dan lain-lain. Abiotik yaitu komponen tidak hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia, contoh suhu, sinar matahari, air, tanah, ketinggian, angin, garis lintang, dan lain-lain. Ruang lingkup ekologi. 1. Organisme atau individu. 2. Populasi. 3. Komunitas. 4. Ekosistem. 5. Bioma. 6. Biosfer. Individu. Individu adalah satu makhluk hidup atau organisme. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Individu. Individu beradaptasi dengan lingkungannya untuk bertahan hidup. Macam-macam adaptasi makhluk hidup. 1. Adaptasi morfologi. 2. Adaptasi fisiologi. 3. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi yaitu penyesuaian bentuk tubuh untuk kelangsungan hidupnya. Contoh, gigi-gigi khusus hewan seperti singa, buaya, moncong, pula hewan terenggiling. Adaptasi yang kedua yaitu adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi fisiologi tubuh untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian tingkah laku untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Ruang lingkup yang kedua adalah populasi. Populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Ruang lingkup yang ketiga adalah komunitas. Komunitas adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi dan saling melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya pada suatu tempat dan waktu tertentu. Ruang lingkup yang keempat adalah ekosistem. Macam-macam ekosistem. 1. Ekosistem alami. Ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa ada campur tangan dari manusia. 2. Ekosistem buatan. Ekosistem yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Komponen ekosistem. 1. Biotik. Komponen hidup. Semua makhluk hidup dalam ekosistem termasuk dalam komponen biotik, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, hingga makhluk mikroskopik seperti bakteri atau dekomposer. Komponen ekosistem. Berdasarkan cara mendapatkan makanannya, komponen biotik ini dibedakan menjadi 3. 1. Produsen atau autotrof. 2. Konsumen atau heterotrof. Dan yang ketiga, pengurai atau dekomposer. A. Produsen atau autotrof.
adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri, contohnya tumbuhan. B. Konsumen atau heterotrof adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri dan bergantung pada organisme lain sebagai bahan makanan. Ada 3 jenis konsumen, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora yakni organisme yang sumber makanannya adalah organisme lain, contoh singa, harimau, buaya, ular, beruang. Herbivora yakni organisme yang sumber makanannya tumbuhan. Omnivora yakni organisme yang sumber makanannya bisa berasal dari tumbuhan atau daging organisme lain. C. Pengurai atau decomposer adalah organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati. Adanya decomposer membuat keseimbangan ekosistem terjaga karena semua organisme kembali lagi ke alam. Contoh pengurai misalnya bakteri, jamur, cacing tanah, dan lain-lain. Komponen ekosistem yang kedua adalah abiotik, yaitu komponen tak hidup. Komponen tak hidup meliputi faktor lingkungan yang mempengaruhi ekosistem seperti suhu, sinar matahari, air, tanah, ketinggian, angin, dan garis lintang. A. Suhu. Suhu berpengaruh terhadap ekosistem karena suhu merupakan syarat yang diperlukan organisme untuk hidup. Sedikit jenis organisme yang hanya dapat hidup pada kisaran suhu tertentu. B. Sinar matahari. Sinar matahari juga sangat dibutuhkan untuk organisme, seperti tumbuhan, hewan, bahkan manusia pun juga sangat terpengaruh oleh adanya sinar matahari. C. Air. Air dibutuhkan untuk kelangsungan hidup semua organisme. Bagi unsur abiotik lain, misal tanah dan batuan, air diperlukan sebagai pelarut dan pelapuk. D. Tanah. Tanah menyediakan unsur-unsur penting bagi organisme. Jenis tanah yang berbeda menyebabkan organisme yang hidup di dalamnya juga berbeda. Tanah juga menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan organisme, terutama tanaman. E. Ketinggian. Ketinggian tempat mempengaruhi jenis organisme yang hidup di tempat tersebut, karena ketinggian yang berbeda akan menghasilkan kondisi fisik dan kimia yang berbeda pula. F. Angin. Angin menentukan dalam hal kelembapan suatu daerah dan berperan juga dalam penyebaran biji tumbuhan tertentu. G. Garis lintang. Garis lintang yang berbeda menunjukkan kondisi lingkungan yang berbeda pula. Ada organisme yang mampu hidup pada garis lintang tertentu saja. Setiap komponen dalam ekosistem memiliki fungsi dan peran sendiri-sendiri. Selama masing-masing mampu berfungsi, maka keteraturan dalam ekosistem akan terjaga dan terjadi suatu keseimbangan. Keseimbangan dalam ekosistem bersifat dinamis atau tidak statis, dapat berubah-ubah baik alamiah maupun buatan manusia. Dalam ekosistem, komponen penyusun biotik saling berinteraksi membentuk suatu rantai makanan yang akhirnya membentuk suatu jaring-jaring makanan. Perhatikan gambar ini dan apa yang terjadi pada ekosistem sungai ini. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Jelaskan pada gambar sungai tersebut apa saja komponen biotik dan komponen abiotik. Dalam ekosistem, komponen biotik menyusun satuan-satuan makhluk hidup, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contoh seekor zebra. Populasi adalah sekelompok individu yang menempati tempat tertentu. Contoh kumpulan zebra di padang rumput. Komunitas adalah sekumpulan dari beberapa populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Contoh komunitas padang rumput. Perhatikan gambar ini. Mana yang disebut dengan individu, populasi, dan komunitas. Sekian pembelajaran IPAS untuk materi makhluk hidup dan lingkungannya pertemuan pertama.
Untuk selanjutnya kita akan berjumpa kembali. Terima kasih.